Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi-materi PPKN untuk kelas 9 di semester 1. Pertama kali kita akan mempelajari tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama kita lihat di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perwujudan nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik karena di masa awal kemerdekaan masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Antara lain ada pemberontakan PKI di Madiun, pimpinan Musso yang tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian ada pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dengan tujuan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian ada pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil dengan tujuan ingin membentuk negara sendiri. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan PRRI Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawirnegara dan Vence Semual. Pemberontakan ini dilatar belakangi sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang bersifat sentralistik sehingga menimbulkan ketidakadilan, di mana menimbulkan upaya untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Pemberontakan berikutnya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling menganggap dirinya adalah Ratu Adil yang akan membebaskan Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk mempertahankan negara federasi dan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah perubahan RIS menjadi NKRI. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa itu, berhasil melaksanakan pemilu yang pertama yaitu tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Tetapi anggota konstituante tidak mampu menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan dan menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pertama membubarkan badan konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Masa Orde Lama yaitu tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara dan tersendatnya pembangunan ekonomi dan sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu antara lain pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR RI, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada masa ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipo Nusantara Aidit. Tujuannya adalah ingin menjadikan NKRI sebagai negara komunis dan mengganti Pancasila dengan paham
komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan dan semua pelakunya ditangkap dan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Masa Orde Baru dimulai tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dengan visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Namun, pada masa ini banyak terjadi pembatasan kebebasan. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hingga munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Masa reformasi diawali tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba bebas, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berekspresi. Dampak positif dari kebebasan tersebut adalah memacu kreativitas masyarakat, namun ada juga menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya pergaulan bebas, komunikasi tidak beretika, kemudian peredaran narkoba, minum-minuman keras, aksi anarkisme maupun vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral bangsa. Tantangan-tantangan yang muncul adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian munculnya konflik-konflik antar daerah, serta tindakan-tindakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pancasila sebagai ideologi terbuka akan mendorong terjadinya pemikiran baru tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangat wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga ciri-ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilainya dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, namun digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Serta nilai-nilai itu ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai-nilai tersendiri, yaitu nilai dasar. Nilai dasar bersifat universal, bersifat tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai dasar ideologi yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Sedangkan nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi Pancasila. 1. Idealisme. Menekankan bahwa nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh yang pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua adalah normatif. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Akhirnya terkandung di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang ketiga adalah realitas, bahwa suatu ideologi harus mencerminkan realita kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Sekarang kita membahas tentang kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sifat kedaulatan menurut Yen Bodin. 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Tunggal adalah kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara ada dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti suatu bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar adalah suatu bangsa mempunyai kekuasaan untuk berhubungan atau bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lainnya. Kita ke teori-teori kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala atau causa prima, sehingga kekuasaan berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh-tokoh yang terpilih secara kodrati menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Kedaulatan raja menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi suatu negara. Teori kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang kelima adalah kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, sehingga kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Prinsip kedaulatan di Indonesia adalah bangsa Indonesia atau negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum yang diatur di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam negara demokrasi, maka pemerintahan negara Indonesia melaksanakan pemilu atau pemilihan umum dengan asas luber dan jurdil.
yaitu langsung, artinya rakyat memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya. Umum, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu. Bebas, semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan. Rahasia, artinya memberikan jaminan kepada pemilih yang melaksanakan haknya, dijamin pilihannya dan tidak diketahui oleh siapapun. Jujur dan adil, penyelenggara negara, aparat, peserta, pengawas, pemantau semuanya harus bersikap jujur dan bersikap adil di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemerintahan demokratis di bawah rule of law. 1. Adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Kemudian pemilihan umum yang bebas. Kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pengisian anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dengan cara pemilihan umum yang diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekarang kita membahas pada lembaga-lembaga negara pelaksana demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah MPR. MPR diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tugas dan wewenang MPR diatur di dalam pasal 3, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua adalah presiden. Kekuasaan presiden di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 17. Kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara memiliki tugas pokok yang diatur di dalam pasal 10, pasal 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan diatur di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 17, pasal 20 ayat 2, dan pasal 27 ayat 2. Lembaga berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Anggotanya dipilih melalui pemilu. Masa jabatannya 5 tahun dan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20A ayat 1 mengatur tentang fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan pasal 20A ayat 2 mengatur tentang hak-hak DPR, antara lain hak interpelasi, yaitu meminta keterangan pada pemerintah, hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, kemudian hak mengeluarkan pendapat, yaitu untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.
Selain itu, anggota DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dan jumlahnya sama serta jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Tugas dan wewenang DPD diatur di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tugas BPK ditegaskan di dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan pelaksanaannya bebas dari campur tangan pengaruh kekuasaan lain. Anggota Komisi Yudisial adalah 7 orang. Masa jabatannya 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial ada di dalam pasal 24B ayat 1, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lembaga berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi, salah satu sebagai lembaga peradilan di Indonesia. Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.
Kita akan membahas tentang makna dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea yang pertama mengandung dalil subjektif dan dalil objektif. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan dalil objektif artinya penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea yang kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa satu, perjuangan bangsa Indonesia sudah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Tiga, kemerdekaan diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Alinea ketiga memuat motivasi spiritual dan motivasi real serta material. Motivasi spiritual merupakan perwujudan dan sikap keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Motivasi real dan materialnya yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya kehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu adanya tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah tentang bentuk negara, yaitu negara Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian adanya dasar negara yaitu Pancasila. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Hal ini pokok pikirannya adalah pokok pikiran persatuan. Jika dihubungkan dengan Pancasila merupakan perwujudan dari sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Di dalam sila Pancasila menunjukkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jika dihubungkan dengan nilai Pancasila, maka merupakan perwujudan dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang kelima yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan pokok pikiran ketuhanan atau ketuhanan yang berkemanusiaan. Hal ini mencerminkan sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian tadi pembahasan materi kelas 9 PPKN semester 1. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Terkadang kita harus mengalah bukan karena kita lemah dan akhirnya kalah,
melainkan kita cukup kuat untuk bertahan dan menang. Selalu ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.